Gus Dur itu tidak pernah drop out dari Al-Azhar sebagaimana yang masyhur. Banyak orang ya terkenalnya kan Gus Dur itu DO dari Azhar. Menurut Kiai Mustafa Bisri, Gus Dur itu tidak pernah DO dari Al-Azhar. Kenapa? Karena tidak pernah daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Amma ba'd, yang saya hormati Pak Imdadur Rahman dan teman-teman dari Basnas, yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PBNU Kiai Ulil Absar Abdullah, yang saya hormati Direktur NU Scholarship Pak Syauqillah, Bapak, Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah Kiai Mustafa Bisri itu pernah memberikan klarifikasi bahwa sebetulnya Gus Dur itu tidak pernah drop out dari Al-Azhar sebagaimana yang masyhur. Banyak orang ya terkenalnya kan Gus Dur itu DO dari Azhar. Menurut Kiai Mustafa Bisri, Gus Dur itu tidak pernah DO dari Al-Azhar. Kenapa? Karena tidak pernah daftar. Jadi zaman itu berangkat bareng-bareng sejumlah calon mahasiswa dari Indonesia, termasuk Gus Dur dan Gus Mus. Waktu itu Azhar itu masih menyediakan pilihan kuliah modern atau kuliah tradisional gitu. Nah Gus Mus pilih kuliah yang tradisional. Kuliah tradisional itu kuliahnya di masjid, jadi kayak ngaji belandongan di pondok gitu. Nah Gus Dur itu enggak daftar-daftar, tengok sana sini, nanya sama Gus Dur, sampean ikut kuliah mana? Di sana yang tradisional. Ya sudah, saya ikut sampean, kata. Terus ikut kuliah gitu saja, tapi enggak daftar. Ya ikut kuliah gitu aja. Nah setelah kuliah beberapa waktu Gus Dur tuh komplain, waduh lah kok sama aja ngulangi ngaji di pondok gini kan. Isi ngajinya sama gitu. Nah ya Gus Dur bilang, ya justru itu saya pilih ini supaya nggak kebanyakan mikir, kata gue. Nah akhirnya ya karena Gus Dur gampang bosan dengan yang kurang menantang begitu, lalu ya menghabiskan waktunya di tempat lain, terutama ya selama di Mesir itu bukan menghabiskan waktu untuk kuliah tapi untuk kegiatan lain, terutama nongkrong di warung-warung kopi dan nonton bioskop. Nah kuliah beneran itu di Baghdad, Universitas Baghdad, dan beliau ngambil jurusan adab. Dan dari cerita beliau, saya tidak tahu pasti, dari banyak cerita beliau mengenai apa yang beliau pelajari di Baghdad itu, rupanya beliau mendalami atau sekurang-kurangnya sangat terkesan dengan studi filsafat di Universitas Baghdad itu. Ada satu karya Aristoteles yang saya lupa yang mana yang beliau anggap menjadi karya yang membuka pikiran beliau ya. Itu di Universitas Baghdad. Nah saya mengutip kisah ini untuk menyatakan bahwa semestinya di dalam program-program beasiswa yang kita tawarkan kepada santri-santri dan pelajar-pelajar kita ini, kita mestinya harus punya wawasan strategis tentang kemana ini diorientasikan. Sekarang ini apalagi kalau beasiswa luar negeri, beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Dulu saya dengar pemerintah pernah punya program 5.000 dokter luar negeri.
Nah yang saya pikir tuh orientasinya kemana? Pertama, kalau keluar negerinya itu adalah ke Timur Tengah. Timur Tengah itu seperti punya tradisi untuk menyediakan beasiswa bagi pelajar dari berbagai belahan dunia. Mesir itu udah dari zaman nggak tahu dulu, udah lama sekali. Dan yang lain-lain ngikut sekarang semua. Dan beasiswa itu kelihatannya itu dipandang sebagai semacam keharusan dakwah dari negara-negara yang umumnya negara-negara Islam itu, sehingga semelarat apapun negaranya tetap aja menyediakan beasiswa gitu. Saya tuh sampai terheran-heran, sebetulnya kalau ke Mesir itu nggak enak. Mesir ini kok ngasih beasiswa ke mahasiswa Indonesia ini, padahal Mesir lebih miskin dari Indonesia. Tapi rupanya yang menyediakan beasiswa itu Azhar, dan konon katanya saya tidak tahu pasti Azhar lebih kaya daripada Mesir. Ya saya tidak tahu pasti. Tapi Sudan masih menyediakan beasiswa. Baru-baru ini datang 2 orang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di Libya. Coba, Libya negara kacau itu masih menyediakan beasiswa. Nah ada negara-negara yang sebetulnya dia punya kapasitas untuk beri beasiswa, tapi ya pada umumnya pelajar-pelajar kita tidak tertarik. Misalnya apa? Saudi, karena dianggap Wahabi, lalu banyak yang tidak tertarik mahasiswa kita, pelajar-pelajar kita untuk belajar di sana. Ada lagi yang punya kapasitas tapi tidak punya leverage, mau menyediakan pendidikan Islam juga tidak punya cukup leverage, pendidikan STEM seperti yang disebut Syauqillah tadi juga tidak punya leverage. Akhirnya dia memberi nafkah kepada lembaga-lembaga di luar negaranya, ya, kayak Emirat yang kemudian mengempower lembaga-lembaga pendidikan di Tarim untuk menyediakan beasiswa bagi anak-anak yang belajar di sana. Jadi Tarim itu kenapa bisa ngasih beasiswa untuk santri-santri sampai gratis, bukan cuma pendidikan tapi sampai biaya hidupnya. Kenapa? Karena di-empower oleh Emirat misalnya begitu. Nah, demikian juga di berbagai negara yang lain. Di Barat misalnya memang beasiswa dari dulu mereka menyediakan, ya sumbernya macam-macam, ada dari pemerintah, dari filantropi, ya. Tapi pada umumnya beasiswa internasional di negara-negara Barat ini arahnya adalah untuk mengembangkan soft power di berbagai belahan dunia. Ya. Makanya misalnya Amerika ini kuat sekali orientasi ininya, sehingga sesudah para penerima beasiswa itu lulus itu tetap di-engage, tetap dibina. Makanya ada misalnya forum alumni Amerika misalnya, karena mereka bina sebagai saluran soft power, artinya pengaruh Amerika di Indonesia, begitu juga Belanda dan negara-negara Barat yang lain. Nah, kalau beasiswa itu, ya yang namanya pendidikan tinggi itu mahal, itu jelas mahal. Memberi beasiswa kepada mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi itu mahal, jelas mahal. Apalagi di luar negeri. Nah, persoalannya kemudian siapa yang menanggung biayanya gitu. Nah, di berbagai negara memang dari negara penyedia layanan pendidikan itu yang menyediakan beasiswa. Ya. Azhar itu ya dari Mesir, Maroko dari Maroko. Gitu. Saya pernah ke Maroko itu makin nggak tega saya tuh. Saya datang ke Kementerian Pendidikan di Maroko itu, kantornya itu ruko. Jadi nggak tega saya bandingkan dengan kantor Kementerian Pendidikan kita ini, nggak tega saya, kok kita masih terima beasiswa dari Maroko, apa nggak zalim sama rakyat Maroko kita ini, saya bilang gitu. Tapi yang bagaimana, memang mereka menyediakan itu. Nah,
Maka sebetulnya kita perlu berpikir lebih fundamental tentang masalah beasiswa ini. Saya senang mendengar tadi bahwa kita mencoba menggeser fokus lebih kepada STEM, ya, kepada science, teknik, E-nya itu apa? Engineering dan matematik, ya bagus itu. Tapi tentu bukan hanya itu yang kita butuhkan. Ya. Kita perlu membangun satu paradigma yang lebih komprehensif, ya, dengan cara berpikir yang lebih radikal. Lebih radikal itu artinya lebih mendasar terkait kemana orientasi beasiswa yang kita jalankan ini. Ya. Saya mendengar laporan dari Pak Kiai Absar Abdullah tadi bahwa NU Scholarship ini sudah mengelola sekarang ini lebih dari 1.000 mahasiswa penerima beasiswa. Wah, ini luar biasa. NU menyalurkan beasiswa untuk lebih 1.000 orang mahasiswa. Wah, itu angka yang sebetulnya fantastis. Itu mulai tahun berapa Pak Ulil? 2023. Dalam waktu 2 tahun, belum sampai 3 tahun sudah lebih dari 1.000. Ini luar biasa. Tapi sekali lagi, ini bukan cuma soal angka. Itu anak-anak mau dibawa kemana? Mau dijadikan apa? Mau diajak apa? Ya, yang paling mendasar saya kira dalam hal ini bahwa kalau beasiswa itu, kalau fasilitas itu katakanlah diadvokasi sekurang-kurangnya oleh NU, ya mestinya mereka harus diarahkan atau diminta untuk punya concern kepada NU. Dalam hal apapun mereka nanti menjadi ahli. Nah, hal begini ini saya kira memerlukan diskusi yang mendalam. Saya minta ke depan ini dikembangkan dengan lebih baik. Ya, tapi capaian yang sekarang berhasil dibuat saya kira sudah luar biasa. Terima kasih sekali. Ini cepat sekali dalam waktu yang begitu singkat, ya, bisa mengurangi begitu banyak, dan juga program-programnya juga beragam. Termasuk sudah menyediakan beasiswa untuk mahasiswa asing yang belajar di sini. Untuk soal ini malah justru saya berharap ini yang akan lebih besar nantinya dikembangkan. Ya. Nah, maka saya ucapkan selamat kepada NU Scholarship dan terima kasih kepada Basnas yang selama ini telah mendukung program NU Scholarship ini. Mudah-mudahan dengan niat khidmah kepada Jamiah Nahdlatul Ulama, baik-baik kita terkait dengan beasiswa untuk pelajar kita ini dikaruniai barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian saya kira, terima kasih sekali. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.